Oke, baik, langsung kita mulai. Di sini sesuai instruksi ibunya kita membahas masalah gap yang kita temukan dengan teori yang ada. Di sini saya mendapat kesempatan untuk menjelaskan tentang teorinya Mark Horkheimer, dan ini adalah judulnya, yaitu Kritik Horkheimer terhadap Pedagogi Konvensional dalam Modul Ajar Psikologi pada kelas 12. Dan saya memilih untuk nanti menulis artikel literatur review. Sebelumnya kita perlu tahu mungkin sekilas tentang apa yang dibahas oleh Gamer. Hmm. Oh, duduk, 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 duduk. Oke. Oke. Gamer itu membahas, dia punya teori tentang teori kritis, dan kita akan membahasnya hubungannya dengan pedagogi transformatif. So, teori kritis Horkheimer ini berangkat dari tradisi di sekolah Frankfurt yang mengkritisi struktur sosial, politik, dan ekonomi yang mempertahankan ketidakadilan dan dominasi untuk menemukan kesadaran kritis dan arahan dengan terus-menerus mengkaji kondisi sosial dan budaya. Teori ini juga tidak dikembangkan oleh Horkheimer sendiri, tapi bekerja sama dengan Theodor Adorno. Mohon maaf. Oke, ini berangkat dari ini latar belakang sejarahnya. Ini dimulai pada abad ke-20. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa mengkritisi keadaan sosial dan ekonomi saat itu yang kalau dihubungkan dengan pedagogi atau pendidikan lebih mengutamakan pendidikan yang memberi dan membuat, bukan yang membebaskan. Seperti di sekolah kita mungkin ya pendidikan yang cenderung menjelaskan, pendidikan yang cenderung mengarahkan kita untuk harusnya seperti apa, bukan ke harusnya melihat apa yang ada di baliknya, mengkritisi apa yang ada di baliknya dan membebaskan kita seperti itu. Konsep-konsep utamanya adalah ini. Ada dialectic of enlightenment. Pencerahan awalnya dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari mitos dan superstisi melalui akal budi secara paradoksal justru menghasilkan bentuk dominasi. Terus sekarang kita di seperti sekarang contohnya kita di era artificial intelligence yang awalnya tuh diiming-imingi bahwa akan memberikan ruang yang lebih modern bagi kita, justru jika tidak digunakan dengan baik akhirnya memenjarakan kita, membuat kita jadi bebas, atau membuat kita kurang kreatif, juga membuat kita jadi ketergantungan. Itu contoh kecilnya. Kemudian Horkheimer juga mengkritisi teori tradisional dan positivisme, mengkritik positivisme dan ilmu sosial barat yang bersifat reflektif, konservatif secara politik dan sosial, serta berfungsi untuk mempertahankan status quo. Sehingga teori kritisnya Horkheimer ini adalah bahwa realitas sosial ini hasil baik dari alam maupun tindakan manusia, sehingga bertujuan untuk mentransformasi masyarakat, bukan hanya sekedar menanya. Instrumental rationality mengidentifikasi rasional instrumental sebagai masalah utama di mana budi dikurangi menjadi alat dan efisiensi dan kontrol tanpa refleksi etis terhadap tujuannya. Ini adalah konsepnya. Secara cepat langsung saja hubungannya dengan pedagogi transformatif atau mata kuliah kita saat ini adalah pendidikan sebagai alat untuk mentransformasi dan membebaskan, bukan sebagai sebuah proses netral, tapi sebagai proses yang bersifat, ya, proses yang inheren bersifat politik, mampu mempertahankan dan menantang struktur kekuasaan yang ada. Kemudian pedagogi transformatif dari teori kritisnya Howard juga mengkritik banking education. Banking education menolak model pendidikan yang tradisional yang memprioritaskan transmisi pengetahuan tanpa keterlibatan kritis. Menolak bahwa siswa tuh bukan hanya diberi saja, tapi juga menumbuhkan rasa dari dalam diri siswa itu, rasa penasaran, rasa penasaran yang akhirnya
lebih ke hal kritis, tidak hanya menerima tapi mengkritisi. Oke, lanjut. Dialectical thinking dan reflexivity. Pedagogi transformatif yang terinspirasi dari Horkheimer ini mendorong siswa untuk menganalisis, mengevaluasi kondisi sosial secara kritis. Oke, ini udah panjang sekali ya. Ya, jadi secara kesimpulan, Horkheimer ini melihat pendidikan itu untuk memberdayakan individu dan menjadi agen perubahan yang aktif, mampu membentuk masyarakat yang adil, bebas, dan setara. Kita langsung ke inti dari pembahasan yang akan saya bahas di artikel nanti, yaitu tadi Horkheimer membahas bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tapi menumbuhkan rasa kritis. Tapi kita temukan di modul ajar, buku-buku ajar kita, pendidikan justru pendidikan IPS dan pendidikan sosiologi mengarahkan siswa untuk bentuknya masih sekedar transfer ilmu, mengarahkan siswa untuk nantinya harus seperti ini. Kita menjadi masyarakat harus seperti ini, tanpa menelusuri lebih dalam dan mengarahkan siswa untuk menjadi lebih kritis. Oke. Terbelakangnya ini, posisi sosiologi di kelas 12 membentuk siswa kita untuk nantinya menjadi masyarakat. Ya, kembali lagi sudah saya bahas, tidak hanya sekedar transfer ilmu atau tidak hanya sekedar membentuk, tapi membuat siswa itu menjadi lebih kritis. Kemudian masalahnya adalah ketemukan bahwa masih dominannya pedagogi konvensional. Pun kita udah berganti kurikulum berkali-kali dan setelah telusuri sudah ada perkembangannya makin lebih kritis, tidak hanya sekedar hafalan dan normatif. Tapi pada praktiknya hal-hal seperti ini tuh masih bahkan di beberapa modul ajar masih ada seperti ini. Sehingga urgensinya adalah perlu adanya perspektif teori kritis Horkheimer tadi, yang ajaran sosiologi sebagai ruang untuk pembebasan, sebagai ruang untuk emansipasi. Di sini saya menggunakan di naratif literatur review. Di dalam pembahasan yang akan saya bahas nanti itu akan kaji tentang modul ajar sosiologi yang ada di Indonesia khususnya untuk kelas 12. Kemudian dia membahas juga tentang kecenderungan pedagogi konvensional. Kemudian juga nanti literatur tentang pendidikan kritis dan relevansi dengan IPS atau sosiologi. Dan akan menganalisis ini. Analisis utamanya adalah modul ajar, kemudian kritik Horkheimer terhadap pendidikan yang kehilangan daya emansipatorisnya, kemudian potensinya adalah nanti mengarahkan kepada modul ajar yang menumbuhkan kesadaran kritis. Sekian. Selanjutnya ada yang mau didiskusikan atau ditambah dari teman-teman atau ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, Mas Tri Gunawan, silakan. Ya, terima kasih Mbak Minca atas waktu yang diberikan. Saya penasaran tertarik untuk melakukan daring ini katanya dengan Mohon maaf, membebaskan Mas Tri manusia. Gunawan, saya Ya, suaranya tidak kedengaran dengan jelas. Suaranya terlalu pelan, Mas. gimana kalau sekarang? Ya, sekarang sudah. Oke, izin ya Mbak Minca terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Minca bahwa teorinya Horkheimer ini bicara tentang bagaimana membebaskan manusia dari manipulasi oleh teknokrat modern, kemudian melihat apa sih di balik suatu fenomena, sehingga kritiknya adalah selama ini akal hanya dijadikan sebagai alat efisiensi dengan tujuan mempertahankan atau menentang struktur kekuasaan. Nah, em, yang membuat saya penasaran adalah bahwa rencana risetnya Mbak Mince itu dilakukan untuk melihat modul ajar sosiologi di kelas 12.
Nah, sedangkan untuk mengubah kebiasaan murid itu yang sudah terbentuk, kita tahu bahwa jati diri itu kan karakter sudah terbentuk dari kecil gitu ya, mungkin berhenti di ketika SMP. Jadi SMA itu sudah benar-benar, bahkan disampaikan juga oleh teman saya yang sedang S3 Adult Education, itu akan susah untuk mempengaruhi atau mengubah kebiasaan. Nah, terus juga yang menjadi penasaran saya adalah kita tinggal di Indonesia di mana pendidikan itu salah satunya sebagai misi budaya, artinya kita melestarikan apa yang sudah menjadi tradisi leluhur kita seperti menghormati orang tua atau norma-norma lain, nilai-nilai lain yang memang itu hanya ada di Indonesia. Paradigma yang sudah mendarah daging di Indonesia. Nah, mungkin kalau Mbak Minja sudah berpikir ke sana, bisa di-share hasil pemikirannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Trigunawan. Selain Mas Trigunawan, apakah ada lagi? Oke, karena tidak ada lagi, saya akan menjawab dari Mas Trigunawan. Nah, koreksi ya Mas, kalau saya salah menangkap. Yang pertama, bahwa eh, menemukan rasa kritis ya, pemikiran kritis pendidikan yang menemukan rasa seperti yang saya katakan tadi. Kemudian Mas Trigunawan bertanya, oh iya tapi bagaimana dengan karakter itu kan udah tumbuh dari kecil, harusnya ditumbuhkan sejak kecil, mengubah orang dewasa itu jadi lebih sulit. Ya ini PR besar kita ya. Tapi ini di sini saya mencoba untuk mengambil peran saya sebagai nanti pendidik di sekolah menengah, dan ini bagian yang menurut saya masih bisa kita koreksi. Ini sesuatu yang sangat kompleks dan kalau mau langsung saya sendiri mau mengubahnya agak sulit. Tapi ini bagian yang saat saya eh, pengalaman, saat saya sekolah dulu, saya bercita-citanya mau ambil nantinya tuh setelah lulus mau masuk MIPA, masuk kuliah yang MIPA. Tapi di situ pemikiran saya berubah saat saya bertemu pelajaran sosiologi. Saat zaman kita K13 itu sosiologi sama ekonominya tuh terpisah pas kita SMA. Dan itu mengubah pikiran saat pemikiran bahwa saya tidak harus hebat untuk masuk MIPA, tapi ini pelajaran yang bisa buat saya jadi lebih kritis, lebih kesadaran sosial saya jadi lebih tinggi di situ. Dan tidak langsung mengubah karakter, tapi setidaknya bisa mengubah pandangan siswa-siswa kita tadi itu. Yang tadinya tuh contohnya di sekolah mata pelajaran sosiologi diajarkan interaksi sosial, kemudian dijelaskan definisinya, interaksi sosial harusnya seperti apa, tapi tidak dijelaskan itu kayak gimana dan sesuai dengan konteks masyarakatnya itu seperti apa. Sehingga ini dikritisi dengan teorinya dari Horkheimer ini, saya kira ini bagus ya, tidak langsung mengubah karakter, tapi bisa setidaknya mengubah pandangan. Kita tidak bisa mengubah karakter itu sulit sekali, seperti dikatakan untuk orang dewasa sulit, tapi kita bisa mengubah pandangan. Kemudian tadi untuk pertanyaan kedua nanti koreksi ya Mas. Pertanyaan keduanya mohon diulangi Mas. Mohon Mbak, maaf jadi Mas. terkait dengan pendidik, ya terkait dengan pendidikan itu sebagai misi budaya, artinya kita melestarikan kebiasaan yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, misalkan menghormati orang tua atau ya kebiasaan lain yang mungkin tidak ada di negara lain. Nah, kalau misalkan kita membelajarkan kepada murid itu supaya kritis, artinya tidak hanya meminta mereka untuk patuh atau melestarikan, tapi kan tadi disampaikan untuk melihat apa di balik sebuah fenomena. Nah, sebenarnya ini tuh sudah dilakukan oleh murid-murid kita, Gen Z dan Gen Alpha terutama karena mereka kan terpapar oleh sosial media teknologi yang informasinya sangat beragam itu. Jadi mereka tuh ketika melihat eh, apa yang ingin diajarkan oleh orang tua atau guru, ketika itu tidak diberikan rasionalisasinya seperti kenapa harus melakukan ini, tujuannya untuk apa, bla bla sebagainya. Itu nanti sebenarnya mereka sudah kritis. Cuman kalau misalkan ini kita masukkan ke apa misi-misi kita mengajar itu nanti akan terjadi pertentangan atau chaos antara misi kita yang meminta murid itu kritis
dengan mereka yang ingin melestarikan kebiasaan-kebiasaan yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Yang sebenarnya kita sendiri, saya yakin Mbak Mince dan saya ini juga mengkritisi itu juga. Jadi kalau misalkan kebiasaan itu tidak ada dasar atau alasan logisnya, ya itu nanti akan menjadi konflik baru gitu. Bagaimana Mbak Mince menghadapi atau mungkin menangani hal-hal seperti ini? Menarik sekali ya Mas Tri, terima kasih. Seperti yang Mas Tri katakan, kita pendidikan kita kan cenderung gitu ya untuk nanti melestarikan kebudayaan, sopan santun dan sebagainya. Ini bisa kita integrasikan, kita gabungkan, karena kalau kita terlalu fokus ke harus menjadi sopan atau kita terlalu fokus untuk melestarikan kebudayaan, kita lupa bahwa kita juga harus punya nilai kritis. Salah satu contohnya kita bisa lihat contoh kecil seperti Jepang, di mana orangnya tuh cenderung sopan walaupun negaranya tuh punya kemajuan yang cukup pesat, tapi orang-orangnya masih tetap memegang itu. Jadi PR juga ya, saya tidak kepikiran tentang ini. Saya akan, terima kasih Mas Tri, saya tidak bisa menjawab lebih jauh, tapi saya akan lihat lagi, belajar lagi tentang ini. Bagaimana mereka bisa kritis, bisa maju, tapi juga tetap berakar dengan budayanya. Kesopanannya tinggi sekali, disiplinnya tinggi sekali. Hingga nanti untuk aplikasi di modul pembelajaran atau buku-buku ajar kita nanti seharusnya tidak hanya kritis atau tidak hanya naratif, tidak hanya normatif dan tidak hanya kritis, bisa, tapi keduanya tuh benar-benar digabungkan. Harus kritis, harus normatif juga. Kalau terlalu kritis dan tidak mengarahkan siswa untuknya fokus kepada kebudayaan dan juga tentang nilai-nilai kesopanan tadi, itu juga berbahaya. Terima kasih Mas Tri. Selanjutnya dari Mas dan Mbak ada yang ingin menambahkan, silakan, kita sama-sama belajar. Saya juga butuh tambahan untuk nanti tulisan saya. Mungkin ada yang mau dikritisi juga boleh. Baik, Mbak Agnes, silakan Mbak. Ya baik, selamat pagi Mbak Minca, apakah suara saya terdengar jelas ya? Terdengar sangat jelas. Oke, baik, terima kasih. Menarik sekali untuk yang dipresentasikan oleh Mbak Minca terkait dengan teori Mark Horkheimer ya, bahwa memang dituntut untuk berpikir kritis dan aktif begitu ya untuk generasi. Kemudian saya izin off cam dulu ya supaya lebih stabil. Kemudian mungkin saya mencoba bertanya kepada Mbak Mince, pandangan Mbak Mince itu seperti apa? Kalau di kita Indonesia ini kan sering sekali berganti kurikulum. Setiap ganti menteri pasti kita pendidikan ini pasti ganti kurikulum. Nah, menurut Mbak Mince sendiri, apakah dengan perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia ini ada kaitannya dengan teori dari Mark Horkheimer? Kemudian bagaimana ya sikap nanti kita sebagai guru itu sebagai agen perubahan kepada siswa? Begitu. Semoga terdengar jelas. Iya, jelas, jelas Mbak Agnes, makasih. Adakah dari teman-teman yang mau menjawab sebelum mungkin menambahkan atau menjawab yang disampaikan oleh Mbak Agnes, apalagi teman-teman yang udah bekerja seperti Mas Tri, Mas Arya ada? Arya, Izin Mbak Minca ingin silakan. coba bersuara. Tadi terkait dengan pertanyaan Mbak Agnes, apakah ada kaitannya dengan pemikiran Horkheimer terkait dengan pergantian kurikulum? Kalau saya pengalamannya kan di kurikulum Merdeka ya Mbak. Saya sukanya di kurikulum Merdeka itu karena
guru diberikan kebebasan untuk membedah capaian pembelajaran dan memilih materi apa yang mau diajarkan. Yang penting tidak melenceng dari capaian pembelajaran tersebut, kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dari sekolah itu, dan melihat tingkat kognitif dari murid itu sendiri. Nah, saya caranya itu pada bagian memilih materi sendiri. Kalau misalkan dulu di kurikulum sebenarnya itu kan sudah sudah given dari pemerintah. Sedangkan ketika kurikulum merdeka kita diberi kebebasan, akhirnya kita bisa memasukkan hal-hal yang kurikulum sebelumnya. Misalkan saya memasukkan, kalau di sosiologi ya, memasukkan bagaimana kelompok sosial atau kelompok masyarakat itu ada yang prokomunis, sosialis. Nah, saya memberikan gambaran itu supaya pemikiran murid-murid saya itu bisa lebih luas. Kalau misalkan dulu itu materi yang tujuannya itu menciptakan harmoni. Jadi murid itu jangan dicekoki dengan pemikiran-pemikiran kritis atau pemikiran-pemikiran kiri seperti itu. Nah, sekarang juga misalkan yang lagi viral itu bukunya Tan Malaka yang Madilog itu. Kalau misalkan kita belajar di sosiologi, nilai dan norma itu yang dulu yang dibahas itu ya harus norma apa sih yang harus dipatuhi sebagai masyarakat Indonesia. Sedangkan kita boleh kok memasukkan materi misalkan materialisme itu gimana masyarakat Indonesia itu yang terlalu terfokus pada tahayul itu yang sebenarnya kan perlu diubah gitu. Jadi nalar kritis yang dimaksud oleh HRPM saya kira berkaitan di aspek tersebut. Terima kasih Mbak Minja. Terima kasih Mas Tri. Oh, ini keren ya. Dari saya ya Mbak, saya belum pernah ini, tapi saya kembali lagi di salah satu mata kuliah kita menganalisis silabus, buku ajar yang dari per kurikulum, dan dapat dilihat bahwa setiap per kurikulumnya tuh bahan ajarnya menurut saya berkembang. Sekarang di kurikulum apa sekarang Merdeka 2022, yaitu bahan ajarnya tuh sudah mulai ada kritiknya tuh. Sudah mulai ada lebih kritis, tidak benar-benar normatif, yang tidak benar-benar mengarahkan untuk menghafal, dan tidak sekedar transfer, tapi sudah mulai kritis bahan ajarnya. Tapi belum benar-benar, menurut saya masih ada celah yang bisa kita tambahkan untuk tadi membuat murid kita pandangan baru lebih kritis tadi. Sehingga ini PR baru karena yang selama ini kita dengar guru tuh punya tugas banyak banget di luar tugas mengajar. Ini jadi PR besar sekali untuk kita. Bagaimana jadi guru yang saat kurikulum berubah, kita juga bisa transfer ilmu pada siswa kita untuk nantinya menjadi kritis. Itu yang dari pandangan saya. Kurikulum sekarang sudah mulai, Mbak. Dari yang saya baca, mungkin nanti ditanggapi juga oleh Mbak dan Mas pengajar, sudah mulai udah dimasukkan lebih kritis dari sebelum-sebelumnya. Buku-buku ajarnya sudah lebih kritis dari buku sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tri dan Mbak Minca untuk jawabannya. Bisa diterima. Ya memang menurut saya ya dari perubahan kurikulum ini pastinya Menteri ingin membuat perubahan yang lebih baik begitu ya, lebih baik. Tapi kadang di lapangan tidak bisa semuanya itu dilakukan. Menurut saya begitu. Mungkin kalau ini mungkin yang saya rasakan ya, terkadang kami punya kebebasan untuk mengajar, mengeksplorasi dan sebagainya. Cuma kadang kalau dari saya pribadi ya, yang menjadi hambatan itu adalah ketika ada tes-tes yang mungkin dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang itu dijadikan standar kelulusan siswa. Misalnya mungkin saat ini yang terbaru adanya TKA dari Menteri tes kemampuan akademik, TKA dari yang kurikulum deep learning, dari metode yang deep learning, dari yang terbaru itu bahwa nanti akan ada TKA. TKA ini bukan menggantikan ujian nasional, tetapi nanti dijadikan dasar, kalau tidak salah tangkap ya, dijadikan dasar ketika siswa akan memilih ke sekolah negeri ataupun ke
perguruan tinggi negeri. Nah, itu di soalnya tersebut memang berbagai macam, ada yang pilihan ganda, kemudian ada yang ada yang mungkin jawaban ganda maupun benar salah. Ya mungkin itu bagus untuk mengasah kemampuan siswa, tetapi kalau menurut saya itu dijadikan dasar sebagai mutu sekolah sepertinya kurang tepat begitu sih. Itu mungkin sedikit sharing ya, Mbak Mince dan teman-teman. Boleh Terima masuk kasih, lagi, Mbak. Mbak. Terima kasih. Dari Mas Tri ada lagi? Iya, tadi terkait dengan yang disampaikan oleh Mbak Agnes, bahwa deep learning atau pembelajaran mendalam itu bukan metode ya Mbak, tapi pendekatan. Terus yang kedua, terkait dengan tes kemampuan akademik, itu sebenarnya kan tujuannya untuk memvalidasi nilai rapor. Jadi apakah kalau selama ini kan sekolah itu diberikan kebebasan memberikan nilai rapor dengan dengan berbagai sistem yang saya sebut sebagai kepalsuan itu ya. Sebenarnya nilainya rendah tapi kita coba untuk naikkan supaya nanti ya kaitannya dengan akreditasi segala macam. Nah, tes kemampuan akademik itu nanti kan sebagai salah satu validasi nilai rapor. Yang kedua mungkin tadi benar yang dikatakan bahwa sebagai acuan juga ketika murid itu mau melanjutkan ke perguruan tinggi jalur SNBP, kemudian sekolah kedinasan dan lain sebagainya. Jadi nanti itu sebagai cross check apakah nilai yang diberikan oleh sekolah di nilai rapornya itu sesuai dengan tes kemampuan akademik. Kalau misalkan terkait dengan capaian pembelajaran guru diberikan kebebasan sendiri, saya kira kalau saya baca kisi-kisi sosiologi itu tidak terlalu luas untuk TKA. Jadi saya kira itu bisa dikejar di kelas 12 dan materi yang selama ini kita berikan kelas 10, kelas 11 itu juga tidak terlalu melenceng dari kisi-kisi di TKA itu tersebut. Jadi kalau misalkan tadi Mbak Agnes sampaikan sedikit kontra dengan TKA yang menguji terpusat gitu ya di seluruh sekolah di seluruh Indonesia dengan soal yang dibuat oleh pemerintah, saya kira justru lebih setuju dengan pemerintah. Jadi nanti sebagai validasi apakah benar nilai rapor murid itu ya segitu dilihat dari TKA itu nanti. Terima kasih Mas Tri dan Mbak Agnes. Ini menambah wawasan baru bagi kita. Ada lagi yang masih mau didiskusikan oleh Mas dan Mbak di sini? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dilanjutkan Mbak Mince. Baik, terima kasih Mas Azam. Demikian dari saya dan kesimpulannya, terima kasih dari Mbak Agnes dan Mas Tri udah memberikan kepada saya. Nanti di artikel saya akan saya menulis tentang itu dari teori Horkheimer untuk menganalisis modul aja yang dipakai di sekolah hari-hari ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh presenter selanjutnya Mas Iqbal Nurdin. Mungkin izin ya, saya sebagai moderator untuk presentasi kali ini. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Iqbal. Padanya dipersilahkan. Cek, cek, cek. Izin bertanya apakah sudah terdengar? Oke. Sebelumnya, Kedengaran dengan jelas, Mas Iqbal. terima kasih kepada moderator Mas Azam telah memberikan waktunya untuk saya melakukan presentasi.
saya ke bagian Jurgen Habermas yang memiliki gagasan teori tindakan komunikatif. Dalam hal ini saya mengkaji analisis kebijakan pendidikan secara baik. Yang pertama, latar belakang masalah yang saya angkat adalah kebijakan pendidikan nasional yang menekankan pada keseragaman hasil tanpa memandang pengetahuan lokal sebagai bentuk kontekstualitas, seringkali bersifat kaku. Kondisi tersebut mengakibatkan permasalahan diantaranya yang pertama, kurikulum dengan segala kerumitannya terlalu berat bagi daerah dalam pengaplikasian. Mungkin relevan dengan beberapa tahun lalu mengenai masalah COVID ya. Kurikulum tersebut, kurikulum mereka tahun 2022 itu memusatkan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran online learning ya. Dalam pengaplikasiannya ada beberapa daerah yang mungkin tidak relevan begitu. Ada daerah yang masih kekurangan infrastruktur internet dan segala macam. Kemudian ada latar belakang yang kedua, guru dan masyarakat di daerah tidak dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan. Kalau ini mungkin teman-teman tahu bahwa kurikulum yang diberikan oleh pemerintah biasanya dalam kurun waktu sebentar tanpa ada campur tangan guru dan masyarakat di daerah dalam pembuatannya. Jadi kurikulum yang dibuat oleh pemerintah itu berpusat pada pusat gitu, tanpa memperhatikan secara seksama di daerah. Selanjutnya yang latar belakang permasalahan yang ketiga yaitu konten pembelajaran tidak relevan dengan budaya lokal. Ada beberapa materi misalnya contoh materi tersebut ambil dari kegiatan-kegiatan internasional atau dari beberapa materi-materi tersebut juga tidak relevan dengan masalah-masalah lokal seperti itu. Lalu permasalahan ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pendidikan nasional. Yang pertama, tidak berfokus pada substansi. Ada salah satu contoh dari penelitian Saskia dan Trimurni tahun 2025 bahwasanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak terlaksana dengan optimal karena minim dukungan implementasi dan regulasi khusus. Dukungan implementasi berupa kalau penerapan P5 ini kan biasanya menggunakan dalam siklus yang cukup lama dan menggunakan biaya yang tidak sedikit seperti itu. Dukungan implementasinya berupa dananya terbatas atau mungkin dari pihak sekolah tidak mampu melaksanakan dan sebagainya. Dan juga regulasi khusus ini dalam artian tidak ada peraturan yang mendukung implementasi tersebut. Lalu kebijakan pendidikan ini akan mengerosi pengetahuan lokal oleh generasi muda. Di mana pengetahuan lokal memiliki karakteristik berupa hasil interaksi oleh masyarakat dan lingkungan dalam kurun waktu lama yang diwariskan secara turun-temurun. Tentu pengetahuan lokal ini tidak diaplikasikan di sekolah karena di sekolah sudah menganut nasional yang tidak banyak memberikan pengetahuan lokal itu tempat dan distribusi pengetahuannya tidak bisa maksimal seperti itu. Dan yang terakhir ini yang paling memberikan kerugian secara mendasar bagi pendidikan di Indonesia yaitu eksploitasi pengetahuan lokal oleh pihak asing. Tentu pihak asing yang mengeksploitasi pengetahuan itu memiliki keuntungan-keuntungan tertentu, tetapi dalam lainnya memiliki Indonesia menjadi rugi seperti itu karena pengetahuan-pengetahuan lokal banyak diambil oleh pihak asing dan tidak dieksplorasi oleh masyarakat kita sendiri. Ini kurangnya eksplorasi pengetahuan lokal membuka celah terhadap eksploitasi pengetahuan oleh pihak asing dan secara tidak langsung merugikan Indonesia. Kalau mungkin misal teman tahu beberapa jenis hewan-hewan atau mungkin beberapa jenis tumbuhan yang dieksplorasi oleh pihak asing,
Sebenarnya mereka mengeksplorasi di Indonesia, tetapi tidak melibatkan masyarakat, lembaga, ataupun pemerintah secara aktif di proses eksplorasi tersebut. Penelitian yang dasarnya ada di penelitian oleh Widyananda tahun 2024 dan juga penelitian Hal dan teman-temannya tahun 2023. Kemudian Habermas memiliki satu gagasan yang dikenal dengan teori tindakan komunikatif. Habermas merupakan sosiolog yang dari Jerman dan juga tergabung dalam atau yang biasa kita kenal dengan mazhab Frankfurt. Dalam teori tindakan komunikatif bertujuan untuk memahami komunikasi yang membentuk dasar dari masyarakat rasional, demokratis, dan bebas dari dominasi. Dalam teori ini, Habermas membedakan antara berbagai bentuk tindakan sosial dan menekankan pentingnya komunikasi sebagai dasar interaksi sosial yang sehat dan rasional. Dalam gagasannya, Habermas memiliki tiga perkakas analisis. Yang pertama adalah validity claims. Di dalam validity claims harus memuat unsur-unsur yang pertama truth, kebenaran, kemudian ketepatan normatif, dan juga ketulusan. Dan ada satu lagi sebenarnya yaitu kejelasan, kejelasan yang belum saya tambahkan. Yang maksudnya adalah apakah komunikasi yang disampaikan oleh masing-masing komunikan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya adalah ketepatan normatif berkaitan dengan pernyataan yang diberikan itu sesuai dengan sosial atau moral yang ada masyarakat yang ada di sekitar. Selanjutnya adalah ketulusan atau kejujuran apakah dia menyampaikan informasi yang dikomunikasikan itu secara tanpa ada niat mendominasi atau sebagainya. Selanjutnya ada kejelasan yang sudah pasti apakah komunikasi itu disampaikan secara jelas atau tidak. Selanjutnya perkakas analisis yang kedua yaitu kolonisasi sistem terhadap life world. Perlu ketahui dulu bagaimana bentuk sistem kebijakan nasional mengekang pengetahuan lokal. Habermas membedakan dua sistem yang ada di masyarakat itu menjadi life world dan juga sistem. Life world sendiri adalah dunia yang dimiliki bersama oleh individu yang terdiri dari nilai, budaya, norma, bahasa, dan pemahaman bersama yang membentuk identitas sosial dan pemahaman sehari-hari tanpa ada dominasi dari pihak asing atau dominasi dari salah satu kelompok yang ada di dalam kelompok itu sendiri. Selanjutnya adalah sistem. Struktur formal di dalam masyarakat seperti ekonomi, politik, ataupun negara yang mengatur mekanisme non-komunikatif seperti uang dan kekuasaan, atau kita bisa mengidentifikasinya sebagai dominasi. Nah, di sini bagaimana bentuk kolonisasi sistem terhadap life world itu dijelaskan oleh Habermas bahwa masyarakat seringkali dikolonisasi oleh sistem sehingga tidak mengindahkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia seperti nilai, kemudian budaya, kemudian norma, dan juga bahasa. Sehingga kehidupan itu seperti sudah diatur seperti itu. Atau bisa kita identifikasi sebagai kehidupan yang didasarkan oleh logika pasar dan keuangan dan kekuasaan. Lagi-lagi dengan kapitalisme. Nah, dulu perkakas analisis yang terakhir yaitu rasionalitas komunikatif, di mana rasionalitas komunikatif menekankan pentingnya komunikasi efektif dua arah tanpa saling mendominasi. Di sini dalam artian
pemerintah dan juga masyarakat lokal dalam mendorong perkembangan kebijakan pendidikan itu eh, menekankan penting aktif komunikatif dua arah, di mana masyarakat memiliki peran penting juga dalam menentukan pendidikan yang akan mereka dapatkan. Baiklah, berikut tadi adalah penjelasan dari saya mengenai teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas. Silakan kepada teman-teman, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Iqbal. Selanjutnya sesi yang kedua yaitu sesi diskusi. Pada sesi kali ini kita akan buka 2 pertanyaan. Ada rekan-rekan yang ingin bertanya, persilahkan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Ya, kepada Saudara Gunawan, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Azam. Saya ingin berdiskusi terkait 2 hal. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh Mas Iqbal terkait dengan tindakan komunikatif, terkait dengan keseragaman hasil, kemudian diferensiasi dan lain sebagainya. Itu saya jadi tertarik untuk berdiskusi terkait dengan apa ya, sosialisasi pelestarian budaya Lampung gitu Mas Iqbal. Saya melihat bahwa pembelajaran terkait bahasa Lampung itu nampak kurang efektif karena saya melihat bahwa berdasarkan pengalaman saya itu gurunya itu bukan dari basic bahasa Lampung, sehingga yang diajarkan selama ini tuh hanya terkait aksara Lampung saja. Untuk pelestarian bahasanya itu masih kurang. Kemudian untuk implementasi di lingkungan pendidikan itu masih banyak yang pengajaran seperti tari, alat musik dan lain sebagainya itu masih Jawa sentris. Mungkin nanti Mas Iqbal bisa berdiskusi kalau di tempat tinggalnya Mas Iqbal di sekitar di Bandar Lampung atau mungkin di kampung halamannya Mas Iqbal seperti apa bisa sharing gitu. Terus yang kedua terkait dengan proyek kelima itu saat ini kan sudah diganti dengan pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalau misalkan P5 kemarin itu masih temanya ditentukan oleh pemerintah, sekarang sudah diberikan sekolah itu sudah diberikan kebebasan untuk mencari atau menentukan tema sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Potensinya apa yang bisa dikembangkan dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua ini saya pengen diskusi dengan teman-teman yang sudah mengajar, jadi implementasi pembelajaran berbasis proyeknya seperti apa. Kalau tadi muncul permasalahan terkait dengan biaya, dana terbatas, dan lain sebagainya, saya kira ketika sudah berganti menjadi pembelajaran berbasis proyek, itu nanti lebih bisa disesuaikan kaitannya dengan dana atau kemampuan dari masing-masing sekolah. Terima kasih, Mas Azam. Oke, terima kasih kepada Mas Tri Gunawan. Selanjutnya sebelum dijawab mungkin bisa penanya kedua atau saya izin bertanya juga, Mas Iqbal. Nah, pada poin yang ketiga yang disampaikan itu ada komponen yang mengatakan melibatkan masyarakat. Nah, kira-kira dalam perancangan pembelajaran per hari, bagaimana cara pemerintah atau penyusun untuk melibatkan masyarakat itu? Mungkin itu saja, Mas Iqbal. Nanti kalau kurang jelas silahkan tanyakan ke Mas Tri. Terima kasih.
Oke, saya izin menjawab pertanyaan oleh Mas Azam terlebih dahulu. Eh, Kira-kira bagaimana pelibatan masyarakat dalam mendukung eh, dalam mendukung dalam memberikan informasi kepada pemerintah seperti itu ya mengenai perumusan kebijakan yang diharapkan. Benar Mas Azam? Iya, Nah, sebenarnya masyarakat itu tidak dilibatkan secara langsung. Ini dalam artian secara teknis masyarakat itu tidak dilibatkan. Biasanya kan di kurikulum itu dikembangkan langsung di dalam salah satu direktorat jenderal, misalnya di Dirjen Dikdas atau sebagainya. Di situ tidak memberikan apa ya? hmm, Tidak memberikan banyak tempat bagi masyarakat lokal itu untuk memberikan masukan-masukan terhadap informasi apa yang ada, kemudian pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh mereka. Tetapi pemerintah ini mendorong keselarasan bagi seluruh Indonesia sih, seragam. Nah, jadi bukannya masyarakatnya tidak dilibatkan secara aktif, tetapi eh, keseragaman ini nantinya menghilangkan esensi masyarakat itu sendiri dari pembelajaran seperti itu. Apakah bisa dipahami, Mas Azam? Mas Azam. Saya izin sharing. Saya izin sharing sedikit, bisa Mas? ya silakan Mas Fahmi untuk menanyakan. Baik, saya teringat dulu ketika kuliah S1 dengan Profesor almarhum Profesor Dr. Supardi, bahwa ketika penyusunan kurikulum dalam melibatkan masyarakat itu paling dekat itu dengan melibatkan komite. Komite itu merupakan wakil dari masyarakat yang memiliki keterlibatan secara langsung dalam segala hal yang ada di dalam sekolah, termasuk dalam penyusunan kurikulum. Sehingga dalam kurikulum, sekolah itu biasanya memberikan kesempatan bagi komite sekolah sebagai bentuk apa ya ke masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kurikulum yang telah disusun, dan nantinya ketika kurikulum itu sudah disusun dengan baik, itu nanti akan diuji publik dan dilibatkan masyarakat berupa komite sekolah itu untuk melihat bagaimana kurikulum yang telah disusun, dan nantinya komite sekolah juga bisa menjadi penghubung antara masyarakat dan sekolah untuk menentukan kurikulum yang ada. Misalkan dalam hal dalam muatan lokal itu kan itu dengan daerah masing-masing. Nah, itu biasanya diusulkan oleh masyarakat melalui komite sekolah, yang mana apa yang dibahas dalam pembelajaran muatan lokal itu kan pada kekhasan yang ada di daerah masing-masing. Seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Izin menambahkan Mas. Oke, terima kasih ya Mas Iqbal sama Mas Fahmi, karena kebetulan yang saya lihat ya, bukan bagaimana melibatkan masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat, tapi lebih ke kurikulum ini kebutuhan menteri. Setiap penggantian menteri selalu ada saja penggantian dari kurikulum. Tidak perlu dijawab teman-teman, mungkin itu suatu hal yang ingin saya sampaikan saja, pertanyaan. Nah, terima kasih Mas Iqbal dan Mas Fahmi. Mungkin bisa pertanyaan selanjutnya dari Mas Tri. Ya, Mas Iqbal, waktu dan kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Azam atas waktunya. Tadi pertanyaan Mas Tri, kalau tidak salah, berkaitan dengan pelestarian budaya Lampung. Sedikit sedikit mengingat-ingat ke belakang, setahu saya
bahasa dan nama nama apa ya? Nama mata pelajarannya itu Seni dan Budaya Lampung kalau nggak salah. Itu yang saya pelajari dari jenjang SD, SMP, dan SMA itu relatif sama ya Mas. Materinya. Mulai dari aksara, kemudian kebanyakan yang saya ingat itu cuman aksara malah. Dan beberapa sejarah-sejarah mengenai pahlawan dan juga sejarah perkembangan Provinsi Lampung seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk apa ya? Salah satu bentuk tidak berkembangnya pengetahuan lokal yang di sana. Seperti kita tahu kan bahwa di Lampung itu banyak sejarah, terutama masyarakat lokal, terutama kalau di kampung itu ada pahlawannya sendiri seperti itu. Bagaimana masyarakat lokal di situ tidak diberikan kesempatan, diberikan apa ya, tidak diberikan kesempatan ya, kesempatan untuk mengenal potensi pengetahuan lokalnya masing-masing. Tetapi yang diberikan malah pengulangan materi mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Seperti itu untuk pertanyaan yang pertama, saya mau tanggapan Mas Tri terlebih dahulu. Bagaimana Mas Tri? Sepakat, Mas. Oke, dari ketidakterlibatan masyarakat mungkin bisa dipahami seperti itu ya, terutama dalam pelestarian budaya Lampung. Kemudian untuk proyek P5 ini, saya sepakat sudah ada pembenahan. Terutama kalau dulu itu proyek P5 itu yang saya lihat ya, kebanyakan itu mewah-mewah seperti itu. Setidaknya membutuhkan biaya yang apa ya, yang tidak sedikit seperti itu dalam pengaplikasiannya. Nah, dan juga itu terkadang ya, tapi saya tidak tahu semuanya, program P5-nya ini tidak relevan dengan kontekstualitas yang ada di masing-masing daerah. Bagaimana Mas Tri? Ya, itu yang ingin saya diskusikan. Mungkin teman-teman yang sudah mengajar juga bisa sharing implementasi pembelajaran berbasis proyek saat ini di sekolah masing-masing itu seperti apa, biar kita bisa diskusi yang lebih terbuka. Ya mungkin bagi teman-teman yang sudah menjadi guru, implementasi P5-nya apakah keterlaksanaannya itu optimal, apakah mengalami kendala, dan juga apakah sesuai dengan tujuan dari pengimplementasian P5 tersebut. Bagaimana teman-teman yang lain? Sekarang sudah berganti ini pembelajaran berbasis proyek atau proyek kurikuler namanya. Maksudnya dalam kurun waktu sebelum-sebelumnya, Mas Bi? Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi? Sepertinya tidak ada ya. Bagaimana Mas Ri tanggapan dari pertanyaan tadi? Apakah sudah memenuhi keingintahuannya? Iya Mas, kemarin itu sempat temanya untuk implementasi P5, temanya itu kewirausahaan. Dan ternyata setelah evaluasi, kan murid itu diminta untuk berjualan. Jadi mereka semacam buat bazar gitu. Mereka mau menjual apa, bikin sendiri, mau ambil laba berapa, dan lain sebagainya. Nah, ketika proses evaluasi ditanya, ternyata mereka itu masih belum mampu menghitung eh, margin laba yang harus didapatkan tuh seberapa. Jadi kebanyakan itu masih mengalami kerugian. Karena fokusnya ya hanya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Iqbal. Jadi bagaimana ketika gelar karya itu jor-joran bagus-bagusan gitu. Nah, saya izin juga berbicara terkait dengan pertanyaan Mas Azam tadi, supaya nanti saya bisa tidur nyenyak. Terkait dengan bagaimana melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, itu sebenarnya Mas, misalkan kita ambil contoh di pembelajaran mendalam, penyusunan naskah akademik itu sudah melibatkan banyak guru dari berbagai daerah. Kalau saya tidak salah itu ada yang dari Salatiga, ada yang dari Ngawi. Jadi menurut saya itu sebagai representasi dari masyarakat lokal atau masyarakat masing-masing daerah. Karena kalau kita meminta
para orang tua gitu sepertinya tidak akan eh, bisa gitu karena sangat banyak sekali. Nah, terus terkait dengan bagaimana merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan konteks lokal. Nah, itu sebenarnya di pembelajaran mendalam ada yang namanya prinsip bermakna. Jadi sekarang itu masing-masing guru harus bisa menghubungkan materi yang diajarkan dengan aktivitas sehari-hari atau fungsi ilmu yang dipelajari murid itu untuk apa sih sebenarnya. Nah, kita bisa masukkan konteks lokal di situ. Jadi, terus terkait dengan keseragaman hasil. Saya kira yang namanya ilmu itu pasti punya apa ya, punya induknya. Sebenarnya kita itu mengajarkan tujuan akhirnya itu kemana. Nah, hasil keseragaman hasil di sini itu kan eh, tujuan akhirnya, bukan bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. Maksud saya, ketika di kelas, guru mengajarkan dengan muatan lokal, kondisi sosial budaya, atau mungkin fenomena yang ada di sekitar mereka. Tapi ya tujuan akhirnya tetap sama, misalkan mampu mendeskripsikan kelompok sosial, bagaimana menciptakan harmoni di masyarakat. Tujuan akhirnya tetap sama meskipun kasusnya berbeda. Begitu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya menjadi tambahan bagi saya untuk menyusun tulisan saya nantinya. Terima kasih juga kepada penanya dan juga sebagai moderator. Saya kembalikan ke Mas Azam. Terima kasih Mas Iqbal. Oke, teman-teman, mungkin untuk sesi selanjutnya ya kita kembalikan ke Ibu dosen. Sebentar. Untuk presensinya nanti nggih, ini laptop saya masih dibawa di mobil, Mbak Mas. Nanti saya share di grup. Ya punten, ini saya cuman pakai apa HP, jadi nggak bisa buka. Nanti saya buka nih. Nah, tadi udah berdiskusi beberapa hal. Masih ada lagi nggak Mas yang mau didiskusikan? Sepertinya sudah, Ibu. Oh, iya, baik ya. Tadi ada beberapa poin termasuk di dalam implementasi ya, tentang lokalitas, kemudian tentang apa tadi P5 dan juga tentang kurikulum yang berganti-ganti. Ya, sebetulnya kalau hakikat kurikulum itu memang harus mengikuti setiap perkembangan dan perubahan. Ya, kadang-kadang memang mau tidak mau ada namanya kalau di dalam pendidikan itu politik pendidikan. Ya, politik pendidikan kalau sudah bicara politik pendidikan itu sudah akan mengulas beberapa faktor yang kemungkinan memang tidak kemungkinan ya, tapi memang menjadi hal yang nuansanya penuh politik, termasuk kebijakan pendidikan itu kan juga bagian dari politik pendidikan. Nah, kalau sudah menyangkut hal-hal itu kan ada pertimbangan lain. Tetapi di sisi lain memang kurikulum itu harus selalu ya, kalau bicara di tataran ideal tidak di politik praktis ya, kurikulum itu memang harus selalu dievaluasi. Ya, sebagai contoh yang paling menarik adalah kurikulum yang ada di Singapura. Di Singapura ya, buku pelajaran itu cepat berganti. Khususnya contoh yang paling simpel adalah pelajaran sejarah. Bukunya itu selalu berganti. Bahkan di dalam 2 tahun itu selalu berganti, update. Ya, kenapa? Materinya juga selalu berganti, gurunya harus selalu update. Misalnya, eh, mereka memfokuskan di 2 tahun ini adalah kurikulum tentang Indonesia. Kenapa? Karena dia sudah menargetkan nanti peserta didik saya ketika lulus akan bersaing ya, negara yang dimungkinkan berkembang adalah Indonesia. Maka mereka harus mengenal apa itu Indonesia. Ya. Kemudian berubah lagi nanti 2 tahun gitu bisa berubah tentang Vietnam. Ya, kenapa? Karena Vietnam ini akan disinyalir menjadi negara maju yang akan menyeimbangi
dengan Cina misalnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak masalah. Itu yang terjadi di Singapura malah justru berubah bukan karena politik pendidikannya, tetapi karena strategis. Enggak, Mas. Sebentar. Mohon maaf ya. Ya, karena memang kebutuhan strategis untuk murid peserta didiknya di masa depan. Jadi hakikatnya kurikulum itu adalah rancangan untuk menyiapkan peserta didik nanti ya bersaing ketika mereka sudah selesai ya atau menempuh pendidikan. Maka memang harus ada rancangan strategisnya ya di dalam kurikulum. Kalau di kita itu justru kalau pelajaran-pelajaran tertentu kadang-kadang memang tadi kalau disebutkan kok lokalnya nggak ada yang banyak asing begitu ya. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan yang asing ya. Kalau Ki Hajar Dewantara, saya perdebatan barat dan timur, asing dan tidak itu kan sebetulnya perdebatan abad 20 ya. Perdebatan masa kolonial ya tentang apa itu barat, apa itu timur, baik atau buruk itu kan perdebatan yang sudah lampau. Saya nggak mau terjebak lagi kalau saya sendiri, saya nggak akan terjebak dalam perdebatan itu lagi. Saya lebih suka meminjam istilahnya Ki Hajar Dewantara bahwa harusnya yang kita lakukan mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Artinya asing itu kalau baik ya kita ambil kita kembangkan. Tetapi kalau itu tidak sesuai ya tidak usah kita ambil yang tidak usah perlu kita sesuaikan. Dalam artian ya tidak perlu terlalu membuat garis pembatas yang terlalu kaku terhadap barat timur, timur barat, asing dan lokal. Yang penting bagaimana kita bisa beradaptasi. Karena manusia-manusia yang kita ciptakan, kan pendidikan itu kan sebetulnya menciptakan manusia-manusia masa depan. Maka tadi ya Singapura merubah kurikulumnya begitu cepat. Karena dia tahu masa depan ini ketika anak-anak lulus, ya negara-negara sebagai pesaingnya adalah negara XXXX ya, X1, X2, X3. Maka mereka di kelas ini harus belajar tentang negara itu. Nanti di kelas berikutnya, jenjang berikutnya akan belajar negara di kelas negara di tempat lain yang memang mereka mereka sinyalir secara strategis akan menjadi daya saing mereka ketika mereka nanti tamat studi. Dan ya menurut saya itu justru kurikulum yang sangat adaptif ya yang bisa dimanfaatkan. Kalau tidak berubah ya situasi lingkungan itu kan berubah. Kalau kurikulumnya statis tidak berubah itu yang problem. Kalau saya lebih mengamati adalah persoalan problemnya itu sebetulnya ada di tingkatan kurikulum itu orang-orang selalu menganggapnya kan sebetulnya itu panduan tetapi tidak sangat kaku kan. Nah, karena terjebak tadi di dalam nanti mungkin pengukurannya di kelulusan dan lain-lain sehingga ya mereka mau nggak mau ya diseragamkan sama untuk mengadapsi nilai-nilai yang ada itu yang agak kesulitan. Jadi memang kalau bicara pendidikan itu ada banyak faktor yang saya selalu bilang ini sama saja mengurai benang kusut ya. Satu diurai di sisi lain juga masih kusut dan sebagainya. Nah ini memang perlu bersama-sama ya perlu perubahannya ya tidak hanya tataran kurikulum saja, tetapi juga pendidiknya, juga lingkungannya. Kadang-kadang sekolah itu pun seperti saya ceritakan ya tidak memiliki tujuan pendidikan yang jelas. Itu di tataran paling dasar ya, padahal mereka harusnya yang sangat menentukan generasi-generasi ini diciptakan. Mungkin dulu kalau adanya semacam P4 atau apa ya, dulu ada yang wajib itu kan P4 ya, PSBB dan sebagainya. Kalau yang P4 itu kan mereka punya karakter atau tujuan tertentu. Ya, manusia Pancasila. Mereka ingin membentuknya manusia Pancasila dengan program-program mereka yang cukup jelas sebetulnya. Nah, ini yang sekarang orang menjadi juga kalau bicara tentang nanti sebetulnya pendidikan ini mau menciptakan atau mengkreasikan manusia Indonesia seperti apa sih?
Nah, ini yang masih, bahkan gurunya sendiri kalau ditanya juga mungkin tidak bisa menjawab karena masih terpaku pada kurikulum tadi. Ya, jadi ya perubahan kurikulum itu adalah memang suatu keharusan ya, tetapi memang di sisi lain tadi kita tidak bisa memungkiri bahwa adanya politik pendidikan yang kemudian membuat kita menjadi juga ini kok yang satu belum mapan sudah berubah yang lain dan sebagainya ya. Mungkin karena prosesnya juga tidak sama dan lain-lainnya. Dan kajiannya ya sebetulnya kalau perubahan kebijakan itu kalau kita ya memang harus berbasis dengan kajian sehingga ada data lalu target outputnya nanti sekian tahun mereka mau jadi apa. Nah, itu komentar dari saya. Untuk presensinya sebentar nggih, Kak. Ini laptopnya sudah diantar, saya buka dulu. Monggo kalau ada diskusi yang lain. Ada diskusi yang lain? Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan terkait apa yang sudah didiskusikan tadi? Sambil nunggu presensi sebentar ya. Masih membuka loading. Nggih, Bu. Oke. Siap. Ini yang RPL masuk ke sini? Halo? Iya, Masuk, Bu. Oke, Bu yang masuk. ya baik. Ini saya bikin dua presensinya. Bentar. Presensi kuliah berarti dua nih, yang satu. Ini pertemuan keempat apa ketiga ya? Izin menjawab, Bu. Kalau di Iya. RPL ini pertemuan kelima, Bu. Oh, kelima, berarti Iya. presensi yang kurang. Ya, nanti tak tambahi. Karena anu ya, dulu ikut itu ya, ikut. Iya, yang pertemuan ketiga itu Ibu arahkan. Ya. X, M, F. Itu yang token presensi. Halo? 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 Ya, Itu Ya, Bu, token sudah. presensi yang reguler ya? Reguler? Ini berarti saya kurang Ya, Bu, satu presensi nih. Nanti saya tambahi satu ya nanti presensinya. Ini yang RPL. Nah, yang RPL X 2. Sampun RPL. Izin Ibu, untuk Bisa yang semua? RPL belum muncul, Bu. Belum muncul di siakatnya untuk presensinya Ibu. Oke. Ini berapa masuk semua? Oke. Bentar. Yang RPL ada 4 mahasiswa, Ibu. Oke. Oke, saya manual aja yang RPL sekedar. 4 masuk semua ya. Bu Agnes, Bu Ares, Pak Ares, Ares Handi, Bu Riani, sama Yulista Kusumawardani. Iya, Bu. Oke. Saya manual ya, sudah. Baik, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke.
Baik ya, kalau tidak ada diskusi lagi, kita ketemu minggu depan ya. Matur nuwun, mohon maaf tadi ada upacara hak ormas. Oke, gimana Bu? Izin, di mahasiswa RPL Bu, waktu kemarin belum dihitung absennya Ibu. Jadi jumlah pertemuan sama jumlah hadirnya tidak sesuai. Iya, baru 4, nanti saya tambah 1 ya. Ya Bu, makasih. Oke. Nanti sama kayak reguler juga saya tambah 1. Matur nuwun. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Minggu depan yang presentasi yang RPL dengan yang reguler. Oke. Oh, nggih Bu. Matur nuwun. Mas Azam, boleh Ya. tanya, Mas Azam, Gimana? terkait dengan pembagian materi itu kan mungkin ada satu materi yang bisa dibahas dengan 2 orang begitu ya? Iya. Apakah memang dibahasnya sendiri-sendiri atau bekerja sama ya? Saya kayak yang tadi Horkheimer itu kan memang hanya Mbak Mince. Kemudian kalau yang satunya Haber Mas itu kan ada Mas Iqbal dengan ada lagi, ya Mas Iqbal dengan ada lagi ya sepertinya satu lagi atau cuma satu ya? Satu aja, Mbak. Satu aja, tapi dia itu tidak diperkenan untuk bekerja sama, Mbak. Beda-beda, tapi boleh mengambil topik yang sama. Begitu, Oh, Mbak. berarti sendiri-sendiri tetapi topiknya bebas Sama. memilih begitu. Ya, tokohnya sama begitu, Mbak. Tokohnya sama tetapi sendiri-sendiri. Ya, nanti kan penjabaran dari masalah yang ditemukan itu bakalan berbeda. Oke, baik. Oke, baik. Berarti nanti kami yang RPL memilih sendiri begitu ya? Maksudnya menambahkan terkait dengan apa yang hendak kami bahas begitu ya? Ya, kan kata Ibu juga tadi minggu depan ini yang RPL sama yang reguler. Artinya yang teman-teman dari RPL ini harus mengambil materi yang kedua itu. Untuk beberapa mungkin 2 atau enggak 1. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Mas Azam. Oke, Ibu. Nanti kalau ada apa-apa bisa ditanyakan lagi, kita diskusikan lagi sama Mas Trigunawan. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Baik, Mas Tri udah keluar. Terima kasih ya teman-teman. Selamat sore, selamat pagi.